90% orang di Indonesia menganggap dirinya sebagai investor properti, tapi sebenarnya dia adalah penjudi. Buat kalian yang nggak ngerti sebenarnya perbedaan antara investor dengan penjudi seperti apa, hari ini aku akan kasih 7 strategi untuk kalian naik kelas dari penjudi properti menjadi investor properti itu sendiri. Hai calon miliarder, bagi yang belum kenal aku, kenalin, aku adalah Antoni Zorsono, seorang investor properti. Dan di channel ini biasanya aku sharing tentang motivasi, investasi, dan juga yang paling sering adalah properti. Jadi industri apapun tentang properti biasanya aku sharing di sini, termasuk life hacks yang bisa membuat kalian itu bisa membeli properti dengan nominal yang sangat minim, atau bahkan bisa jadi nol. So buat teman-teman yang tertarik tentang itu semua, kalian itu masuk di channel yang tepat. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, pastikan subscribe karena di setiap minggunya itu selalu ada video baru. Dan buat yang sudah subscribe, thank you banget. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke materinya. Nah, langsung aja ke pembahasannya. 7 strategi untuk kalian mengerti cara menjadi investor properti yang benar. Cara yang pertama adalah memastikan ketika kalian membeli sebuah properti adalah properti yang akan sunrise. Nah, properti sendiri mempunyai 2 siklus, yaitu adalah sunset property dan sunrise property. Kalau teman-teman belum familiar, sunset itu adalah ketika properti itu sedang menghadapi stagnansi di mana properti tersebut naiknya tidak lagi banyak. Memang naik tapi tidak signifikan. Sedangkan yang sunrise itu adalah siklus di mana properti itu nggak diapa-apain aja itu naik dengan kencang. Nah, biasanya sunrise ini bisa dibentuk oleh pembangunan dari developer atau juga pembangunan dari pemerintah itu sendiri. Dan umumnya untuk properti yang dikategorikan dengan sunrise itu adalah properti yang akan naik yang cukup signifikan dalam waktu 3-5 tahun mendatang. Contohnya, ketika kalian membeli sebuah properti dan kalian tahu ketika kalian membeli properti tersebut akan ada pembangunan yang masif di sekitar sana. Misalkan ada pembangunan bandara baru atau misalkan ada pembangunan jalan tol yang baru. Nah, di sana akan meningkatkan harga yang cukup signifikan. Atau kalian tinggal ngikut aja. Pengembang baru yang besar-besar itu mau ngambil tanah di mana, menggarap tanah di mana, kalian sudah beli tanah-tanah di sekitar pengembang baru tersebut. Karena untuk pengembang baru mengakuisisi sebuah lahan, mereka membutuhkan waktu yang bertahun-tahun. Biasanya di situ itu ada yang namanya pembebasan lahan dan itu cukup memakan waktu yang panjang. Nah, di situ kalian bisa memanfaatkan celahnya untuk mendapatkan properti-properti ketika mereka lagi pembebasan lahan. Nah, aku sendiri membeli banyak properti-properti yang ada di Jogja. Kenapa? Karena di Jogja itu sebagai salah satu pusat pariwisata nomor 2 di Indonesia. Dan juga di Jogja ini mempunyai jalan tol yang akan terintegrasi dari Jakarta sampai ke Jogja di tahun 2022 nanti. Jadi pembangunannya itu akan sangat masif dan ini akan jadi prospek yang luar biasa untuk Jogja, akan naik harganya berkali-kali lipat. Strategi yang kedua adalah membuat propertimu itu mengenerate cash flow yang positif. Sebagai investor properti, kalian harus membeli properti tersebut menggunakan OPM atau Others People Money. Dalam konteks ini aku biasanya menyebutnya sebagai perbankan itu sendiri. Dimana ketika kalian membeli pakai OPM ini, kalian tidak boleh mencicilnya menggunakan active income kalian. Active income yang dimaksud adalah ketika kalian bekerja mempunyai bisnis utamanya kalian membuat uangnya itu mencicil properti yang kalian beli. Itu salah besar. Investor properti tidak melakukan hal itu. Investor properti ketika membeli propertinya tersebutlah yang bekerja untuk mereka. Nah, biasanya teman-teman, ketika mereka membeli menggunakan cicilan 10 juta per bulan, mereka bisa mengenerate income 15 juta di dalam properti tersebut. Dan teman-teman, yang patut kalian garis bawahi ketika mereka membuat sebuah bisnis di dalamnya, mereka itu tidak repot dan tidak menyita waktunya mereka. Itu adalah hal yang terpenting dalam sebuah bisnis di properti itu sendiri. Kalau misalkan kalian membuat bisnis di mana kalian itu tambah repot, kalian jadi punya 2 bisnis yang berbeda dan kalian pusing, itu juga tidak bagus. Mesin cash flow kalian itu positif, tapi kalian tambah sibuk di operasionalnya itu. Nah, strategi ketiga, kalian bisa membuat properti kalian menjadi tempat yang lebih kecil daripada sebelumnya. Seperti yang kita tahu, kalau kalian membeli sapi 1 gelondongan dibandingin kalian membeli sapi di supermarket yang sudah dipotong-potong, akan lebih menguntungkan ketika penjualnya menjual
barang-barang yang sudah masuk di dalam supermarket. Itu sama halnya seperti kalian membeli sebuah properti. Ketika kalian cuma membelinya gelondongan atau menyewakannya secara gelondongan, itu tidak akan menghasilkan atau mengenerate income yang positif. Kalian harus bisa menyekat-nyekatnya menjadi bilik-bilik yang bisa kalian digunakan sebagai kos-kosan mungkin, atau menjadi cloud kitchen yang seperti aku buat mungkin. Nah, strategi yang keempat, kalian bisa menjualnya lebih ke harian dibanding ke bulanan. Seperti yang kita tahu, kalau kalian menyewa secara tahunan itu pasti akan lebih tidak untung ketika kalian bisa menjualnya per 6 bulan. Tapi kalau kalian menjualnya sebulan pasti jauh lebih untung lagi. Daripada sebulan, kalian bisa juga menjual harian. Jadi semakin durasinya semakin rendah, itu akan semakin menguntungkan. Kalau bisa per jam, kenapa nggak per jam aja sekalian, ya kan? Nah, yang kelima, kalian perlu memberikan renovasi ke dalam bilik-bilik yang sudah kalian buat. Teman-teman, sering banget di Indonesia ini selalu meremehkan tentang properti. Entah kenapa kalau misalkan kita lihat ya, banyak orang-orang di Indonesia, apalagi cowok-cowok, mereka itu ketika mobilnya kotor itu dirawat sampai bersih, nggak dibiarkan untuk kotor, kemudian dihias sampai wangi. Tapi untuk properti yang kalian beli sendiri dengan nominal yang jauh lebih besar, kalian cicil setengah mati, tapi tidak di-manage dengan baik, yang akhirnya menjadi usang, menjadi tidak menarik dan susah untuk disewakan. Nah, ini penting banget untuk kita melakukan renovasi kecil-kecilan supaya properti tersebut menjadi lebih cantik. Mungkin dari pencahayaannya, mungkin dari granitnya, itu bisa kalian ubah supaya lebih menarik. Nah, yang keenam, kalian bisa menggunakan jasa manajemen orang ketiga untuk memanage sebuah propertinya kalian. Seperti banyak platform yang sudah bermunculan, mungkin kalian bisa menggunakan platform-platform seperti Oyo, Red Doors. Kalau dulu mungkin ada Airi, tapi sekarang kan mungkin kalian bisa menggunakan Mamikos atau macam-macam yang kalian bisa gunakan untuk membuat kalian itu tidak pusing di masalah operasional. Seperti yang aku bilang, percuma kalau kalian flow-nya positif, tapi kalian sibuk di operasionalnya. Sebagai investor properti yang cerdas, fokus kalian adalah mencari properti-properti yang memang sudah menguntungkan ketika kalian membeli. Dan kalian sudah tahu properti yang kalian beli itu akan mengalami sunrise properti itu sendiri. Nah, yang terakhir, yang ketujuh adalah menjaga kredit skor kalian. Penting banget ketika kalian menggunakan OPM, nama kalian itu akan tercatat di Bank Indonesia. Dimana ketika kalian mengajukan kredit pertama, itu semua perbankan udah pasti tahu kalau kalian sudah mengambil kredit. Jadi kalau kalian ngambil kredit di bank A, kalian pindah ke bank B, ya bank B udah tahu kamu udah punya kredit di bank A tersendiri. Nah, kalau misalkan bank A kalian tiba-tiba tidak menyelesaikan kewajiban kalian untuk mencicil, bank B juga akan tahu dan akhirnya kalian akan kesusahan teman-teman untuk bisa mengambil kredit ke kemudian hari. Aku punya satu buyer yang sebenarnya ini menarik, dia ingin membeli properti yang aku buat. Dia ingin membeli rumah kaflingan yang aku buat, dan ketika dia pengen beli, dia mengajukan KPR. Nah, yang menarik ternyata istrinya adalah orang yang mengajukan, tapi ditolak oleh perbankan. Karena apa? Karena suaminya itu ternyata dulu 10 tahun sampai 15 tahun yang lalu pernah mengajukan kartu kredit di mana dia tidak bisa membayar kartu kreditnya itu dan akhirnya di blacklist oleh perbankan. Even akhirnya kena, istrinya juga tidak bisa mendapatkan KPR dengan nominal 1,6 miliar. Tragis banget ya, padahal kartu kreditnya itu cuma kisaran di angka 8 juta. Ini membuat mereka harus membersihkan namanya dulu baru akhirnya bisa mengambil KPR. Nah, penting banget ya buat teman-teman menjaga kredit skor kalian supaya tidak di blacklist oleh perbankan dan bisa mengakuisisi lebih banyak properti lagi di kemudian harinya. Nah, mungkin segitu aja 7 strategi untuk membuat kalian menjadi investor properti yang benar. Jika kalian suka dengan video kali ini, kalian bisa komen di bawah dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di kanan kalian supaya kalian bisa membantu aku untuk jauh lebih semangat dalam membuat konten-konten edukasi berbau properti. Thank you for watching and I'll see you in the next video. See ya guys!